Kisah dimulai di markas Melzart yang sudah nggak seram-seram amat lagi sejak bos besarnya pensiun dini entah kemana. Melihat kursi kekuasaan kosong, dua jagoan Kilmantis dan Delinger langsung ambil kesempatan untuk kudeta. Lalu kamera berpindah ke suasana damai di sebuah taman. Di sana sedang ada pertunjukan musik gratis tanpa ormas pungli. Ayu pun tampil memainkan suling spesial pemberian Julio, sambil berharap sang pangeran suling itu nongol juga nonton. Kohei yang memang hobi nyinyir langsung ledekin Ayu superhero bucin. Tapi karma instan datang. Gak lama Sophie muncul dan Kohei jadi bucin juga. Dua bucin ini akhirnya naik kereta taman gratisan sambil bahas politik dunia Bifigter. Sejak dua benda keramat jadi batu, dunia lebih damai dan Melzart gak nongol-nongol. Tapi Kenggo si abang serius, tetap kasih mengingatkan kalau mereka diam berarti sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, laporan dari Masaru masuk. Ada gerak-gerik mencurigakan di gudang dekat taman. Tim pun meluncur. Tapi belum sempat napas, langsung disambut ratusan kelabang yang entah preman lokal atau makhluk peliharaan Delinger. Superhero berubah tapi Kohei malah disergap monster aneh dan ditarik ke lubang gelap yang kayak pintu neraka. Kenggo yang mau jadi hero malah ketiban reruntuhan. Ayu dan Sophie untungnya nggak ikut kena apes. Mereka pun memutuskan jadi tim penyelamat. Di bawah tanah, Kenggo tersesat di labirin penuh jebakan macam game zaman PS1. Sementara itu, Kohei terseret-seret kayak handuk kotor sampai akhirnya nongol di depan Delinger dan Kilmantis. Duel pun dimulai. Suara gaduh bikin Kenggo sadar ada apa-apa. Dan setelah jungkir balik dari jebakan, akhirnya dia keluar goa dan lihat Kohei terikat di kayu kayak putri raja yang butuh diselamatkan. Tapi ternyata itu jebakan Batman. Itu bukan Kohei tapi sebuah bom. Meledaklah Kenggo seperti popcorn microwave. Beruntung Ayu dan Sophie datang tepat waktu. Dengan bantuannya super canggih, mereka tahu bahwa di bawah taman ternyata ada labirin rahasia kayak wahana horor tanpa tiket masuk. Mereka pun langsung nyusul Kohei yang saat itu sedang dihajar dua ksatria Melzart tanpa ampun. Di tengah pertempuran super chaos ala sinetron kolosal campur anime, dua ksatria Melzart tiba-tiba bertingkah kayak teknisi galak. Mereka motong pipa tapi bukan pipa berisi gas nuklir. Yang kalau bocor bisa bikin dunia tamat bahkan sebelum utang KPR lunas. Kohei langsung nyadar kalau sampai nyebar ke permukaan, manusia bisa jadi popcorn. Dengan sinyal seadanya, dia kirim laporan ke Masaru yang langsung sigap bareng AI. Sophie dan Ayu diperintahkan untuk mencari Kohei. Tapi dasar hidup para Bifigter penuh plot twist. Sophie dan Ayu malah nyasar ke labirin goa yang gelapnya melebihi masa lalu Kohei. Di sisi lain, Kohei terus diserang sambil mengulur waktu. Gas nuklir makin bocor. Namun di atas sana orang-orang malah joget-joget di festival sambil makan sate dan bakso bakar. Tidak tahu dunia di bawah mereka udah kayak microwave mendidih. Ayu dan Sophie kena jebakan kelabang meledak yang sukses membelah goa kayak skrip sinetron tengah malam. Sementara itu Sophie di tengah perjalanan mulai pasrah. Mukanya udah kayak nungguin chat dibalas 2 jam. Ia nyerah sudah tak sanggup. Tapi Ayu si motivator sejuta umat nyemangatin Sophie, kita harus terus maju demi orang tersayang. Sophie langsung bingung orang tersayang yang dimaksud Ayu. Mereka terus nyari, dan akhirnya ketemu Kohei yang udah kayak nasi kering lupa dimakan. Ayu dan Sophie langsung berubah dan bertempur. Tapi Sophie malah punya ide brilian. Ia berusaha menjebak dua ksatria lawan itu dalam kurungan radioaktif. Sayangnya dua villain ini punya skill ngilang dan kabur entah kemana. Singkat cerita, pertempuran berakhir. Kohei dan Kenggo balik ke permukaan buat nonton festival sambil bonyok-bonyok romantis. Di sana, Ayu lagi latihan klarinet dan Sophie iseng nyindir. Klarinetnya bagus, tapi siapa yang kamu mainin di hati? Dan ternyata jawabannya Julio sang Bifigter kunang-kunang yang misterius tapi sukses bikin Ayu bucin. Sophie tahu dari surat cinta Ayu yang jatuh saat pelarian tadi. Di sisi lain, Masaru masih ngeriset kenapa Kabutrios mendadak jadi batu akik. Kohei yang gagal total di pertarungan tadi pergi cari angin. Dan malah nemu Yui lagi kerja paruh waktu di toko Madura. Kohei pun marah melihat adik tersayangnya kerja banting tulang tanpa seizinnya untuk beli kado Natal. Dramanya makin tegang ketika kado Natal yang dia siapin buat Yui jatuh dan pecah kayak harapan. Yui pun nangis tapi Kohei malah makin kecewa karena tak ada kado bertuliskan namanya. Lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba Raija muncul kayak mantan pas lagi bahagia. Ia bawa alat canggih rentalan dari Dazel. Alat pengendali pikiran. Tapi Kohei nggak tinggal diam, ia langsung berubah dan tonjok balik. AI langsung panik, ia kasih kabar ke Masaru yang lagi rebahan.
Lalu Masaru kasih info ke Kenggo dan Ayu. Setelah itu, Yui mulai rajut sweater buat Kohei, sweater penuh cinta dan benang promo. Sementara itu Kohei dan Raija adu jotos epik di bawah air terjun. Keduanya seimbang, saling tumbang, kayak dua cowok rebutan diskon Tokopedia. Tapi tiba-tiba datanglah si Descorpion, nambah keributan. Dia ngikat Kenggo dan Ayu pakai ikatan si Kohei, semacam tali spesial dari katalog jahat. Raija sampai shock misinya diganggu Descorpion. Pertempuran makin kacau karena semua gak mau ngalah. Raija malah hajar semua orang termasuk Descorpion. Tanah pun runtuh, bumi bergetar, dan Kohei habis digebukin dua bos besar Melzart kayak ayam geprek level ekstra pedas. Tanpa mikir panjang dan tanpa modal filosofi hidup, Kohei tetap nekat ngelawan. Sementara itu di tempat berbeda, Yui berhasil menyelesaikan rajutan sweater untuk sang abang tercinta. Dia tersenyum bangga seperti habis menang lomba menjahit tingkat RT. Dan tepat saat itu juga, Kohei yang tadinya judes kayak dosen killer, mendadak tersadar kalau ia sudah jahat banget sama Yui. Harusnya ia minta maaf. Maka ia bangkit bukan demi kemenangan, tapi demi menebus dosanya pada Yui. Tapi belum sempat suasana melau reda, tiba-tiba Mother Melzart bangkit dari wujud batunya. Gara-gara dia ngisep cahaya random dari Roxel kayak vampir nyedot powerbank. Di sisi lain, Kohei lepas dari belenggu kayak pesulap lepas dari tali sulap murahan. Kenggo dan Ayu juga bebas, mereka langsung ngumpul kayak trio mutang yang siap nagih dendam. Musuh di depan adalah Raija dan Descorpion dan solusi mereka adalah gabungin senjata buat bikin input rival super mutakhir yang bentuknya kayak printer gaming. Peluru dilepas tapi sayang musuhnya cuma ngedip. Gak tumbang sama sekali karena udah vaksin anti peluru. Ketika Kohei siap pasang jurus pamungkas, tiba-tiba cahaya hijau menyambar langit. Quaggar Titan muncul. Robot raksasa yang katanya udah jadi batu, sekarang bangkit lagi. Semua langsung panik. Raija dan Descorpion mundur karena takut gak masuk BPJS kalau luka. Para B-Fighter pun panggil kendaraan kreditan mereka. Semua dikeluarin kayak mainan baru habis gajian. Tapi sayangnya, Quaggar Titan santai aja. Kendaraan mereka ditampar kayak nyamuk pas tidur siang. Bahkan pesawat Ayu yang katanya canggih dikeplak kayak sandal kena cicak. Saat mereka semua tumbang, tiba-tiba Astral Saber bangkit. Pedang legendaris yang sempat jadi batu sekarang hidup lagi dan meluncur dramatis ke medan perang. Kohei dengan semangat ala tokoh utama sinetron, langsung rebut itu pedang dan meluncurkan ritual keramat buat nyalain Kabutrios robot kebanggaan umat. Pertempuran raksasa pun terjadi antara Kabutrios versus Quaggar Titan ronde 2. Kali ini Kohei udah nggak kagok, bahkan dia ngedesak Quaggar sampai robot raksasa itu kapok dan cabut kayak maling ketahuan. Pertempuran selesai. Kohei pulang, lihat Yui udah tidur, mukanya damai sambil peluk sweater buatan sendiri. Kohei pun merasa bersalah, karena tadi nyolot duluan. Lalu kamera geser ke markas Melzart. Mother Melzart yang habis bangun dari tidur kayak nenek bangun dari kerokan langsung punya ide baru bakal hancurin Kohei dulu, karena dia ketuanya. Lagian dia bisa kendaliin Kabutrios. Maka rencana pun dibuat mereka akan pisahin tim B-Fighter biar gampang dihabisin satu-satu. Dua diantaranya mau dikirim ke planet asing. Karena logikanya villain kalau bisa ribet, kenapa harus simpel? Singkat cerita, scene berubah ke Kenggo dan Ayu yang lagi jalan-jalan santai mau healing. Tiba-tiba ada Santa misterius kasih hadiah. Kenggo pun senang dan Ayu pun senyum. Tapi ternyata Santa itu adalah Bizak yang menyamar dan hadiahnya bukanlah mainan tapi bom. Seketika dilempar, dan Kenggo langsung panik. Ia menelpon Masaru dan ngabarin Kohei yang udah setengah jalan jadi korban acara prank sadis. Ternyata Bizak emang licik. Dia lari-lari kecil ngumpan Kenggo dan Ayu ke tempat jebakan sambil santai jogging seolah-olah ini lari pagi saat Car Free Day. Ternyata semua itu jebakan yang udah disiapin dengan penuh niat jahat dan niat produksi sinetron. Seluruh perwira Melzart ngumpul kayak rapat RT dadakan dan langsung nyerbu Kenggo dan Ayu dari segala arah. Bahkan pesawat tempur Melzart pun ikutan turun. Kenggo dan Ayu langsung panik dan manggil kendaraan kreditannya yang masih dicicil 24 kali. Tapi inilah yang ditunggu-tunggu oleh Mother Melzart, si raja drama interdimensional. Dia dengan bangga buka portal ke dimensi lain kayak habis menang undian arisan. Lalu portal itu nyedot Kenggo dan Ayu plus kendaraan mereka kayak vacuum cleaner spiritual. Keduanya coba melawan arus portal sambil teriak-teriak kayak orang kesedot kolam renang umum. Tapi arusnya terlalu kuat, sampai AI di kantor ikut panik karena sinyal GPS mereka hilang total. Masaru langsung panik juga karena tidak ada sinyal dan tidak harapan.
Sementara Kohei masih OTW, keadaan udah kayak kue gosong. Akhirnya Ayu dan Kenggo resmi tersedot dan mereka nyasar ke bulan. Masalah makin kompleks ketika kendaraan mereka rusak karena sempat nabrak sisi bulan efek jet lag antar galaksi. Dua kendaraan canggih itu sekarang lebih mirip rongsokan luar angkasa, tertimpa batuan bulan yang kayak punya dendam pribadi. Dan tepat saat Kohei sampai lokasi, dia cuma nemuin bayangan Mother Melzar nongol di langit mendung sambil pose villain Marvel. Dia ngasih tantangan kalau mau selamatin teman-temannya, ia masuk portal sendirian. Kohei pun minta izin ke Masaru untuk menyelamatkan Kenggo dan Ayu. Lalu berubah dan masuk portal kayak gladi resik heroik. Sesampainya di bulan, Kohei lihat kendaraan timnya udah jadi museum dadakan. Tapi dari balik kegelapan, Quagga Titan nongol lagi kayak jumpscare. Ternyata ini rencana Mother, jebak Kohei, kalahin dia, terus. Mungkin jual Kabutrios di OLX Galaxy. Tapi Kohei nggak terima. Dia langsung panggil Kabutrios, dan ronde 3 pun dimulai. Tapi sayangnya, lokasi pertarungan itu mendukung banget untuk Quagga. Gelap, berangin, dan kayak warnet pas mati lampu. Quagga Titan jadi kayak ninja luar angkasa. Kabutrios dihajar dari segala sisi, sampai nyaris tumbang. Tapi untungnya, AI Ayu menyiarkan pertarungan ini ke seluruh TV langganan. Bahkan Yui, yang lagi ngemil di rumah, langsung teriak lihat abang tercinta dihajar robot. Di momen paling suram, Kohei hampir nyerah. Tapi tiba-tiba terdengar suara bisikan semangat dari Masaru, Yui, dan jutaan fans yang nonton. "Bang Kohei, jangan nyerah, Bang. Ini belum tamat." Suara itu bikin Kohei bukan cuma bangkit, tapi marah total. Dia luncurkan serangan balasan penuh semangat anime episode klimaks. Serangan itu begitu intens sampai Mother Melzar bilang ke Quagga untuk mundur sementara. Dan benar saja, Quagga kabur, Kohei langsung manfaatin momen buat nyelamatin Ayu dan Kenggo. Mereka buru-buru masuk portal yang udah kayak pintu lift mau nutup. Di detik-detik terakhir, Kohei lompat balik ke bumi dengan gaya slow motion bawa Kabutrios. Kayak pahlawan dalam iklan motor. Kemenangan pun dirayakan. Malam harinya, mereka ngadain pesta Natal kecil-kecilan di Cosmo Academia, dengan menu seadanya seperti Indomie dan nasi uduk. Di sana, Kohei duduk kalem sambil membaca artikel-artikel yang memuji B-Fighter di seluruh dunia. Tapi Kohei nggak besar kepala, nggak kayak villain-villain yang selalu ngumumin rencana mereka. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Mother Melzar masih di luar sana, nyusun ide jahat sambil ngopi yang akan kita ungkap di episode selanjutnya.